kita diajak untuk memahami kairos, yaitu waktunya Tuhan yang seringkali tidak sama dengan perhitungan kronos. Memberi makan pada waktu yang tepat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya hari ini saya masih diberi kesempatan, diberi rahmat oleh Tuhan untuk berbicara kepada Anda tentang kasih Tuhan, tentang firman-Nya, tentang kesetiaannya, tentang rencananya buat kita. Sehingga perlahan namun pasti kita jadi tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan Sang Pencipta pada masing-masing dari kita. Saudara-saudaraku terkasih, tema yang mau saya bahas hari ini itu sangat luar biasa. Bagus sekali, saya yakin cocok untuk Anda. Tapi sebelum saya membahas firman Tuhan yang diambil dari Matius bab 24 ayat 42 sampai 51 ini, saya mau menyapa dulu Anda-Anda yang sedang dalam perjalanan jauh dari rumah. Semoga Anda semua diberkati Tuhan, selalu aman dalam lindungannya. Saudara-saudara, kemarin kan saya banyak pergi-pergi tuh ya, naik pesawat, naik bis, naik travel. Saya paling deg-degan kalau tidak on time. Entah macet ataupun pesawatnya delay. Karena keterlambatan itu bisa menghancurkan semua rencana kita. Betul apa betul? Kalau Anda termasuk tim yang on time atau tim yang santai-santai. Ayo, kalau saya Romo Yosef, janjian sama saya jam 6, saya datang jam setengah 5 aja udah di tempat. Apalagi kalau saya mau mengajar, apalagi ketika saya mau seminar, saya harus survei dulu tempatnya. Saya harus lihat dulu orang-orangnya. Saya harus nyiapin batin saya dulu. Supaya siap dipakai oleh Tuhan mewartakan firman-Nya. Seperti tadi malam saya mengisi acara di Sunter. Tiba-tiba saya kaget luar biasa. Awalnya saya melihat di bangku umat itu ada deretan mama-mama, papa-papa RTS bawa anak-anak mereka yang sakit. Tapi saya lihat, oh ini yang agamanya Katolik dan juga agamanya Kristen. Memang gak banyak. Tapi setelah saya mengajar, setelah saya bicara, jam 9 malam tiba-tiba ada lagu Selamat Ulang Tahun, HUT Imamat. Lalu penghuni-penghuni RTS luar biasa, yang lain-lain juga hadir. Puji Tuhan, mereka mau, meskipun beda agamanya, meskipun mereka bukan agama Kristen atau Katolik, tapi mereka mau hadir. Mereka bikin surprise HUT Imamat ulang tahun Romo Yosef yang ke-20. Luar biasa, kejutannya sukses tadi malam. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita gali dari Matius bab 24 ayat 42 sampai 51, di mana Tuhan Yesus mulai berbicara tentang kedatangan anak manusia. Berarti ini sudah mencapai akhir-akhir Injil Matius. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus berbicara, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Kata berjaga-jaga, saudara-saudara, adalah sebuah kata yang sangat penting dalam komunitas gereja perdana. Karena mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia akan datang kembali menjemput orang-orang benar. Tetapi sejak gereja perdana bahkan sampai hari ini, umat manusia menunggu. Namanya menunggu itu pasti gak sabar bukan? Ya namanya menunggu kita kayak diudak-udak sama waktu bukan? Karena aduh Romo nanti saya kehilangan kesempatan. Aduh Romo nanti semuanya berantakan.
kalau tidak seturut dengan waktu. Tapi saudara-saudara, ada satu kata yang muncul dalam teks Matius ini yang saya yakin Anda sudah tahu, apalagi penonton Bible Learning. Ada satu kata yang sangat menarik di mana dikatakan, sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Nah, ini dia, pada waktunya, saudara-saudara. Kalimat ini dalam bahasa Yunani itu menarik. Dipakai kata en kairo. En kairo. Pasti Anda ingat-ingat kalau saya ngomong Kairo, itu Romo pernah dengar Romo. Tapi kok beda? Karena ini bentuk datif, ada di atau pada waktunya. Anda kenal bentuk dasarnya itu kairos. Betul, pinter. Karena dalam paham waktu orang-orang Yunani 2000 tahun yang lalu, waktu itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama apa, coba tulis di kolom komen. Wih, pinter, ada yang tahu loh. Yang pertama itu kronos. Makanya kita tahu kata kronologi, yaitu waktu yang dihitung didasari pada perhitungan matematis. Ada jam 1, jam 2, jam 3, ada pagi, siang, malam, ada Senin, Selasa, Rabu, ada tahun 2024, 2025, 2026. Itu waktu menurut kronologinya. Kita tinggal nunggu waktunya berapa jam nih? 2 jam, 3 jam, 3 bulan, 4 bulan, 10 tahun, 15 tahun. Itu kronologi. Padahal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus soal berjaga-jaga adalah bukan soal kita diem mantengin jam dinding gitu ya. Detik demi detik, hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Bukan yang itu. Tetapi kita diajak untuk memahami kairos, yaitu waktunya Tuhan yang seringkali tidak sama dengan perhitungan kronos. Memberi makan pada waktu yang tepat. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita diajak untuk berjaga-jaga seperti seorang hamba yang percaya pada tuannya, kita sedang tidak diajak untuk, oh berarti kalau pengikut Kristus itu ya tiap hari harus hidupnya benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya menurut perhitungan kairos bukan hanya bertindak benar, berkata-kata benar, bersikap yang benar, merasa yang benar. Tetapi dengan pemahaman kairos, kita diajak untuk melakukan apa yang benar di waktu yang tepat. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita salah di sini. Kita seolah-olah, oh ini ya benar kok, ini nggak salah kok. Cuman waktunya yang tidak tepat. Banyak sekali konflik-konflik rumah tangga, banyak sekali konflik-konflik dalam pelayanan, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi gara-gara kita tidak peka terhadap kairos ini. Yang kita anggap benar, tapi waktunya salah. Misalnya, Anda udah siap-siap nih ngomel-ngomel sama suami karena uang berasnya kurang. Udah siap-siap nih, udah mendidih-mendidih nih. Lalu suami Anda pulang ke rumah. Lalu Anda ngomel seperti biasa. Romo, saya ngomel kan cuman juga tiap hari kok Romo. Udah biasa lah suami saya dengerin omelan saya. Tapi siapa yang mengira di jalan tadi suami Anda dimaki-maki sama orang, kehujanan, kemudian juga di kantornya dia digosipin, diomongin jelek, dimarah-marahin manajernya. Kemudian juga ditekan untuk capai target, dia mungkin di kantor mengalami kegagalan. Dia mungkin lagi, secara batin tuh tersiksa banget pada hari itu. Lalu dia pulang ke rumah, Anda siap ngomel seperti biasa.
mungkin rasa sakitnya beda dari biasanya. Karena apa? Kairosnya nggak tepat. Orang yang berduka itu Anda kasih makanan misalnya. Dia nggak butuh makanan. Yang dia butuhkan adalah kehadiran kita. Ada bersama dia. Kemudian orang yang putus asa. Anda ajak jalan-jalan gitu. Kadang-kadang juga nggak tepat. Karena orang yang putus asa mengharapkan adanya harapan. Adanya titik terang dari masalah-masalahnya. Orang yang tersingkir. Wah, Anda kasih pujian gitu. Kadang-kadang juga nggak kena. Karena orang yang sedang tersingkir, dia sedang butuh penerimaan. Maka mintalah rahmat supaya kita bisa memahami kairosnya Tuhan. Paham di sini ya? Ya Romo, mudah-mudahan hari ini kami bisa menangkap kairos. Waktu yang tepat. Misalnya kemarin saya pergi ke rumah duka. Saya aja udah sedih karena kematian orang yang meninggal. Lalu di situ juga banyak orang yang masih sedih. Ada jenazahnya, ada peti matinya, belum ditutup lagi. Lalu umat ketemu saya, udah heboh sama foto-foto. Romo foto, Romo foto, Romo. Coba kalau Anda jadi keluarga yang ditinggalkan, apakah itu pas? Kayaknya sih nggak pas ya. Maka mohon maaf sekali kalau orang ketemu saya di rumah duka minta foto, saya nggak bakal layani. Saya coba untuk berempati dengan keluarga yang meninggal. Kalau tetap mau foto, di luar lah, di luar rumah duka atau di luar ruangan. Entah dekat kamar mandi, dekat lift. Di situ ya silakan mau foto juga saya layani. Maksudnya itu ya. Atau waktu perayaan Ekaristi. Sibuk foto-foto. Perarakan masuk aja udah handphone di tangan itu. Kemudian konsekrasi tempat posisi yang paling sentral dalam Ekaristi malah sibuk sama handphone. Ayo, siapa sebetulnya yang gak peka terhadap kairos, saudara-saudara? Kita semua. Maka orang beriman diajak untuk memiliki kepekaan terhadap kairos ini. Jangan hanya dibutakan oleh kronos. Kan bagus Romo, kan momennya tepat Romo, kan gak ada kesempatan lagi Romo. Ada kairos, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, ada yang menarik saudara-saudara. Bahwa yang namanya pikiran jahat, perasaan jahat, itu kalau dibiarkan terus-menerus, bertahun-tahun bahkan, itu lama-lama membuat orang betul-betul menjadi jahat. Karena bisa kita belajari dari sini, dari si hamba yang jahat. Dikatakan, akan tetapi jika hamba itu jahat, dia berkata dalam hatinya. Perhatikan kalimat ini saudara-saudara, dia cuma berkata dalam hatinya. Orang sebelah kiri kanannya juga nggak dengar. Siapa di sekelilingnya juga nggak tahu. Dia cuma berkata dalam hatinya. Dia ngomong apa? Tuanku tidak datang-datang. Lihat saudara-saudara. Sebuah pemikiran yang jahat, pemikiran yang penuh dengan apa yang dia pikirkan sendiri. Menurut kehendaknya sendiri, menurut egonya sendiri. Dia mau cari jalannya sendiri. Dia lupa dia harus menyesuaikan dengan kairosnya Allah. Maka dia beranggap Tuanku tidak datang-datang. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, kalau itu jahat, kalau tidak dijaga, lama-lama bisa keluar. Sebab apa? Dikatakan setelah dia berpikir yang jahat dalam pikirannya, dia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Dan mulai makan dan minum bersama para pemabuk. Saudara-saudara, maka jangan suka pelihara hal-hal buruk, hal-hal jahat, hal-hal iri hati, dengki di pikiran kita. Dendam, mau balas dendam kapan nanti lo, gua balas lo. Itu di dalam pikiran kita sedang merancang sampai tibalah waktunya kesempatan itu datang buat kita. Tapi kesempatan itu bukan kairos, tetapi sesuatu yang akan merugikan kita. Kalau kita membalas dendam, kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita tahu sendiri
mereka juga akan membalas lagi kepada kita. Maka dari itu saudara-saudara, hati-hati dengan pikiran jahat. Kalau ada hari ini di pikiran Anda, Tuhan tolong bantu aku untuk menghilangkan pikiran jahat. Perasaan-perasaan jahat yang dengki, yang busuk, yang mau cari-cari kesalahan, merancang kejahatan untuk hidup seseorang. Buang jauh-jauh saudara-saudara. Ingat, potensi-potensi jahat dalam pikiran kita, dalam hati kita, lama-lama akan menguasai kita, mengubah diri kita menjadi pribadi yang jahat, dan juga melakukan tindakan-tindakan jahat yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Termasuk pikiran buat selingkuh, buat cabul, pornografi. Semua dosa itu berawal dari keinginan di dalam pikiran yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikuasai. Romo kalau mau ngomongin orang Romo, nah itu dia. Karena Anda kalau kumpul gitu ya, pengen banget cerita tentang si ini nih, yang lain belum pada tahu nih. Seolah-olah Anda bakal jadi kompor meleduk sumber informasi yang penting tentang kehidupan seseorang. Seolah-olah informasi dari mulut Anda sudah ditunggu-tunggu oleh ratusan netizen. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, potensi jahat kalau tidak dihilangkan, tidak dikuasai, tidak dikontrol akan mengubah Anda. Saya tahu Anda orang baik. Saya tahu Anda punya maksud baik. Saya tahu Anda pernah disakiti, Anda pernah kecewa. Tapi jangan biarkan dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat. Apalagi kalau dicampur niat-niat jahat. Dosa, si jahat bisa masuk ke situ menggunakan niat itu. Sehingga kitalah yang dirugikan. Kemudian ada yang menarik saudara-saudara tentang sikap berjaga-jaga ini. Ada sebuah perubahan. Tadinya kan dia hamba, saudara-saudara. Si hamba yang jahat ya. Hamba yang baik juga hamba kok awalnya. Bahasa Yunaninya itu doulos. Doulos. Sama, saya juga hamba, kita juga hamba. Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Kita ini hamba. Tuannya itu adalah Kristus Tuhan kita. Sang pencipta, sang pemelihara, sang maha kuasa. Tapi gara-gara sesuatu yang tidak datang-datang, tuannya tidak datang-datang, nggak sesuai dengan kronologi. Lihat perbedaan antara hamba yang baik dengan hamba yang jahat. Hamba yang baik melihat tuannya tidak datang-datang, dia tetap siap melakukan tugasnya. Dia tetap bertahan sebagai hamba di hadapan Tuhan. Soal Tuhannya mau datang kapan, bagaimana, lewat mana, itu kehendak Tuannya. Bukan kehendak dia sebagai hamba. Dia tetap melakukan tugasnya. Tetapi si hamba yang jahat, ada sesuatu yang aneh di sini. Karena melihat hamba-hamba Tuannya tidak datang-datang, dia berubah menjadi Tuan. Dari doulos, dari hamba, dia berubah menjadi Tuan. Dia menguasai apa yang bukan miliknya. Dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dia menggunakan kekerasan. Bahkan dia ikut menikmati untuk kenikmatan dirinya sendiri. Tadi dia memukul hamba-hamba yang lain. Dia mabuk bersama para pemabuk. Saudara-saudara, terhadap kehidupan ini, seringkali kita kalau nggak hati-hati, kita mengubah diri kita, sikap kita. Lama-lama kita yang jadi tuan. Hambanya siapa? Tuh, yang di atas. Tuhan, tolong ini Tuhan. Tuhan, lindungi ini Tuhan. Tuhan, tolong jaga ini Tuhan. Tuhan, tolong berkati. Tuhan, tolong kasih ini. Tuhan, tolong bantu ini. Ayo, yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Mungkin gara-gara kita merasa kenapa Tuhan tidak ngabulin doa-doa saya. Maka saya paksa Tuhan supaya segera mengabulkan doa-doa seperti yang saya mau. Menurut waktunya saya, menurut caranya saya, menurut situasinya saya. Tapi padahal Tuhan punya grand design yang lebih besar. Rencana yang lebih besar, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka dari itu, bacaan hari ini mengajak kita, satu, punya iman
peka terhadap kairos, kapan Tuhan hadir, di mana, lewat siapa. Jangan cuma dikecoh sama mata manusia, saudara-saudara. Kalau orang berjubah panjang, kalau orang pakai hiasan-hiasan rohani, pasti dia sangat beriman. Belum tentu. Terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang sedang ragu dengan imannya, orang-orang yang sedang terjebak dengan ateisme praktis atau ateisme waktu yang singkat, karena doa-doanya tidak dikabulin Tuhan, maka dia merasa buat apa beriman. Ya udah, dia menjadi tuan atas dirinya, menjadi tuan atas kehidupannya, menjadi tuan atas bumi ciptaan ini. Maka mau dibakar, mau dijarah, mau dieksploitasi, dialah tuannya. Hati-hati, alam juga bisa membalas, saudara-saudara. Mari belajarlah menjadi hamba Tuhan. Ikutin kairosnya Tuhan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.